Film ini akan menceritakan tentang seorang pria bernama Christianson. Dia berprofesi sebagai seorang pesulap amatir yang sering main di sebuah baru yang tidak cukup terkenal. Yang menarik adalah, Chris adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan tapi hanya 2 menit ke depan, tidak lebih, dan yang bisa dilihat hanya masa depan yang berhubungan dengan kehidupannya sendiri. Tapi ada satu pengecualian di mana dia sering mendapatkan penglihatan masa depan yang melebihi 2 menit kemampuannya. Di situ terlihat Chris sedang berada di sebuah kafe dan yang menjadi misteri adalah kemunculan sosok wanita misterius. Yang membuat Chris penasaran, untuk itu dia sering pergi ke kafe tersebut dengan maksud menunggu si wanita muncul, namun karena dia sendiri tidak tahu kapan itu terjadi, Chris pun tak pernah melihatnya dan itu akan terungkap nanti. Jadi lanjut, dengan kemampuan melihat 2 menit masa depan tersebut, hal itu dimanfaatkan Chris untuk meraup keuntungan dengan bermain judi di sebuah kasino sehingga dia bisa dengan mudah mengetahui kemungkinan kartu yang akan keluar 2 menit ke depan. Alhasil dia bisa menangis setiap saat, tapi Chris tidak sebodoh itu. Dia dengan sengaja akan kalah untuk mengurangi kecurigaan orang-orang sehingga identitas dan kemampuannya tetap akan aman. Namun saat ini kita bisa melihat para pengawas kasino sudah mulai mencurigai bahwa Chris berbuat curang dalam permainannya, ditambah Chris melihat langsung ke arah kamera yang membuat mereka menurunkan security. Untuk mengamankannya, Chris yang mengetahui hal tersebut langsung pergi ke kasir untuk menukarkan koinnya. Satu hal yang menarik tentang masa depan adalah setiap kali Chris melihatnya itu akan berubah karena Chris melihatnya. Dan itu merubah yang lainnya juga saat Chris akan menukar koin. Ya, terjadi sebuah insiden di mana kita akan melihat bagaimana Chris melihat masa depan dan akan merubah itu. Kemudian kejar-kejaran dilanjutkan di jalanan di mana untuk kedua kalinya kita akan melihat Chris mengetahui apa yang terjadi. Sehingga saat ada kereta yang melintas dia sudah tahu berapa kecepatan yang dibutuhkan agar tidak tertabrak oleh kereta api tersebut. Di sisi lain ternyata kemampuan Chris tidak serahasia yang dibayangkan karena ada seorang FB yang bernama Kelly sudah sejak lama mengetahui hal tersebut dan sedang melakukan pengejaran kepada Chris. Setelah berhasil melacak mobil yang dikendarai Chris tadi, mereka semua pun langsung pergi ke sana. Chris sendiri terlihat sedang bermain biliar bersama sahabatnya di sana. Tak lama datanglah Kelly ke hadapan Chris. Di sini Kelly pun mengungkapkan semuanya bahwa tujuannya menemui Chris bukan untuk menangkapnya melainkan meminta pertolongan kepada Chris. Kelly bercerita bahwa ada sebuah masalah besar yang sangat penting, di mana baru-baru ini ada kelompok teroris yang mencuri bahan nuklir untuk diledakkan. Untuk itu Kelly meminta Chris untuk menggunakan kemampuannya untuk melihat di mana bom itu akan diledakkan. Chris langsung menolak hal tersebut karena dia paham bahwa yang terjadi selanjutnya adalah dia akan dijadikan budak untuk kepentingan pemerintah dan segelintir orang yang memanfaatkan kemampuan ini. Bukan tanpa sebab Chris berbicara seperti itu, karena sejak usia 3 tahun dia sudah dijadikan bahan penelitian oleh orang-orang yang tertarik dengan kemampuannya. Karena terus menolak, Kelly pun terpaksa mengerahkan pasukannya untuk masuk dan mengepung Chris. Dan ternyata itu semua hanya gambaran masa depan yang ada di dalam kepala Chris. Think you're having You okay, Kendall? You know what? You two work things out. Okay. Setelah melihat beberapa kemungkinan, pada akhirnya Chris berhasil menarik perhatian si wanita dengan cara sama, tapi dia harus terkena pukulan. Si wanita pun akhirnya simpati kepada Chris dan berhasil mengobrol lebih dekat dengannya. Akhirnya diketahui bahwa wanita ini bernama Lisa yang merupakan seorang guru sekolah dasar. Di situ Chris mengatakan bahwa mobilnya telah dicuri sehingga dia bisa ikut menumpang dengan Lisa. Setelah mereka berdua pergi, tak lama muncullah Kelly bersama timnya sehingga mereka bisa mendapatkan informasi tentang mobil yang dikendarai oleh Lisa dan Chris untuk kemudian mereka akan lacak. Di sisi lain, para kelompok teroris yang dipimpin oleh Gobang sedang melakukan penyelundupan bahan nuklir tersebut. Ternyata salah satu dari mereka operan sebagai mata-mata sehingga mereka semua mengetahui bahwa FBI sedang melakukan pengejaran kepada seorang pria bernama Chris. Mereka tidak tahu bahwa Chris mampu melihat masa depan, tapi intinya ada alasan kuat kenapa FBI YG mengejar Chris. Untuk itu Gobang memerintah anak buahnya untuk membunuh Chris. Jadi sekarang Chris dikejar oleh dua kubu, yaitu FBI dan teroris. Kembali ke Chris di tengah perjalanan tak diduga malam pun menjelang dan turun hujan yang sangat deras.
Sehingga mereka berdua memutuskan untuk singgah di sebuah motel dan ya, jika saya menjadi Chris dan bisa melihat masa depan sudah pasti akan menerawang apakah akan melakukan pencoretan atau tidak. Tapi enggaklah, saya pria baik-baik dan sangat menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai seorang pengangguran yang berakhlak dan beretika, tapi kalau ada kesempatan ya enggak apa-apa, sah dan tidak seperti film Hollywood pada umumnya. Di malam itu sama sekali tidak ada penghancur rotan karena Chris memutuskan untuk tidur di mobilnya. Sangat berakhlak lu bro, dan SMA antum ini baru temen gua, tetapi Santoso pagi ternyata Chris menggunakan kemampuannya untuk melihat masa depan di mana ketika Liza selesai mandi dan Chris bermain sulap dengan merubah tisu menjadi bunga, disitulah Liza mulai tertarik yang pada akhirnya mereka melakukannya juga. Setelah selesai melakukan pengecatan, Chris pun terlihat melamun dan mungkin sedang berpikir bahwa Liza adalah jodohku. Saat menjelang siang Liza pergi ke sebuah Alfamart untuk belanja Dures dan camilan Kelly yang sudah mengetahui lokasi. Mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkap Chris, di mana Kelly mengatakan bahwa Chris adalah seorang psikopat berbahaya yang pandai berbohong sekalipun menunjukkan video saat krisis yang berada di kasino. Untuk memberikannya bukti dan dengan semua kebohongan itu Kelly meminta bantuan Liza untuk menangkap Chris dengan cara memasukkan obat tidur ke minumannya. Saatnya tiba ternyata lidah ragu melakukannya. Karena ternyata Liza menaruh hati kepada Chris, akhirnya Liza pun jujur dan mengatakan rencana Kelly kepada Chris. Untuk itu Chris memberi sejumlah uang kepada Liza untuk kabur dari sana agar Liza terhindar dari ia. Dan satu lagi Chris meminta Liza untuk menabrakkan mobilnya ke sebuah tangki air yang ada di sana untuk mengecoh para agen FP itu. Chris sendiri dengan santai berjalan keluar motel kemudian loncat ke bawah tebing. Go get him! Di sisi lain terlihat para teroris ternyata juga sedang mencoba menginjak Chris untuk membunuhnya, namun Chris berhasil mengetahuinya. Liza pun menabrakkan mobilnya ke tangki air hingga mobilnya menggelinding ke bawah bukit. Para anggota FBI pun nyaris dihantam oleh mobil tersebut dan Chris dia dengan mudah dapat menghindar dalam hitungan sepersekian detik. Dalam keadaan kejepit pun terpaksa harus ikut bersama FP. Di sisi lain terlihat para teroris berhasil menangkap Liza untuk dijadikan sandera. Crash sendiri sudah berada di sebuah ruangan dengan terikat dan dipaksa untuk terus membuka matanya, tujuannya agar Chris bisa melihat berita televisi di masa depan dan mendapatkan lokasi di mana bomnya akan diledakkan. Namun Chris melihat sesuatu yang mengejutkan. Berita tersebut justru memperlihatkan Liza yang sedang disandra dengan beberapa bom di tubuhnya kemudian diledakkan hingga tewas saat itu juga. Ta-da! Menuju ke tempat di mana Liza akan disandra. Setelah melihat situasi dan berbagai kemungkinan yang akan terjadi, Chris tidak punya pilihan lain selain bekerja sama dengan Kelly. Untuk itu Chris dan Kelly menyusun sebuah rencana agar Kelly bisa diselamatkan dan bomnya juga bisa ditemukan. Dengan kemampuan yang dimiliki, Chris pun memimpin rencana penggerebekan ini, dimulai dengan melumpuhkan mobil yang di dalamnya ada Liza. Crispy mengarahkan di mana dan kapan Kelly harus menembak sehingga tembakan tersebut bisa tepat sasaran. Liza pun keluar dari mobil tapi masih belum aman, karena di sana terjadi adegan tembak-tembakan yang membuat Liza harus lari ke dalam sebuah bangunan dan ujung-ujungnya Liza kembali dijadikan sandera dan mereka masuk ke dalam sebuah kapal. Namun tenang, dengan semua kemampuan Chris, Kelly dan tim pun bisa dengan santai berjalan di zona perang tersebut tanpa harus takut tertembak. Satu persatu anggota teroris pun dengan mudah bisa Kelly dan tim lumpuhkan bahkan sebelum mereka akan tembak. Selanjutnya untuk mempercepat pencarian, Chris menyuruh Kelly dan timnya untuk menyebar, sisanya Chris akan melakukan sendiri. Di sini Chris mengerahkan seluruh kemampuan penerawangan yang untuk melakukan kemungkinan dalam satu waktu. Di sini saya jelaskan kembali bahwa seperti yang dijelaskan di awal, ketika Chris bisa melihat masa depan, otomatis master ban itu akan berubah karena Chris melihatnya terlebih dahulu.
Pada adegan ini kita bisa melihat Chris sedang melakukan kemungkinan di masa depan namun dilakukan secara bersamaan sehingga dia bisa tahu di mana lokasi Liza berada setelah didapatkan. Mereka pun langsung menghampiri Gobang dan Liza. Gobang meminta Kelly untuk menjatuhkan aja tanya, kemudian Chris bertanya kepada Kelly, seberapa hebat kau dalam menembak sasaran? Kelly menjawab, aku sering main PB. Chris pun nekat kepada Gobang dan seperti adegan dalam film Matrix saat Mrs. Smith menghindari peluru, Chris pun menggunakan kemampuannya untuk menghindar dengan cepat dari peluru tersebut. You have one way out of this. Saat sampai Kelly langsung menembak Gobang hingga tewas. Setelah semua selesai kini giliran bomnya untuk ditemukan dan tak diduga Chris melakukan kesalahan, bomnya ternyata berada di kapal satunya lagi. Dan bom tersebut akan meledak beberapa detik lagi sehingga Chris dan kawan-kawan tidak punya waktu untuk melarikan diri kemudian. Dan ternyata kita semua sudah tertipu karena sebenarnya itu semua belum terjadi. Kita lupa bahwa saat Chris dan bersama Liza kemampuannya akan semakin meningkat melebihi kemampuan 2 menit yang dimilikinya. Hal itu membuat Chris memutuskan untuk bekerja sama dengan Kelly di awal dengan satu syarat, untuk tidak melibatkan Lizard. Kau ini dan itu membuat saya sangat tertipu saat pertama kali menonton film ini. Sharp tapi seru sih. Selanjutnya Chris dan Kelly hanya tinggal mencari di mana lokasi Gobang berada dan mencegah mereka meledakkan bom tersebut. Tamat ending yang cukup menghalalkan dan tersipu aku.